Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter yang paling populer di serial One Piece. Tapi kemunculannya sangat jarang dan memiliki banyak sekali misteri. Ini pun menimbulkan banyak fans yang penasaran, bahkan banyak juga yang berteori tentang kekuatan dan motivasi Dragon membentuk pasukan revolusi. Dragon pertama kali muncul dalam cerita adalah saat dia datang ke Logtown, tepatnya ketika menolong Luffy yang akan ditangkap oleh Smoker. Itu terjadi pada chapter 100. Kemunculan Dragon bersamaan dengan hujan deras, angin kencang, dan badai petir. Hal tersebut membuat banyak fans yang berasumsi bahwa cuaca ekstrim itu terjadi berkaitan dengan kekuatan Dragon. Ini cukup masuk akal karena memang setiap kemunculan Dragon, cuaca menjadi gelap dan muncul badai petir. Kecuali jika dia diperlihatkan sedang ada di markas. Cuaca terbilang normal, mungkin karena dia tidak mengaktifkan kekuatannya. Saat menolong Luffy dari Smoker, identitas Dragon masih belum diketahui. Dia hanya karakter misterius yang mengundang rasa penasaran. Smoker berkata bahwa pemerintah dunia mengincar kepala Dragon. Dari sana baru bisa ditarik kesimpulan bahwa Dragon merupakan musuh pemerintah dunia. Kemudian, informasi tentangnya sedikit diketahui dari Garp dan Robin dalam manga chapter 432. Garp berkata bahwa nama ayah dari Luffy adalah Monkey D. Dragon, sang revolusioner. Semua orang di sana sangat terkejut, kecuali Luffy, karena dia tidak tahu apa-apa. Robin lalu menjelaskan bahwa Dragon merupakan pemimpin dari pasukan revolusi. Kelompok tersebut sangat terkenal dan merupakan musuh utama pemerintah dunia. Tindakan pasukan revolusi benar-benar membuat pemerintah dunia kesal sekaligus khawatir. Dragon sebagai pemimpin kelompok tersebut menjadi kriminal yang paling berbahaya di mata pemerintah dunia dan dia pun menjadi orang yang paling dicari. Pasukan revolusi bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dunia. Dragon pasti punya alasan kuat kenapa dia ingin melakukan hal tersebut. Menurut admin, Dragon telah banyak tahu soal kebusukan pemerintah dunia, terutama para Tenryubito. Bukan hanya tahu dari apa yang dia dengar sebagai orang luar, tapi Dragon pernah berada dalam angkatan laut pada masa lalu. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang rahasia besar Dragon dan Roger, serta pemicu Dragon mendirikan pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu dari chapter 432, Garp melakukan berbagai cara agar Luffy bisa menjadi angkatan laut. Tapi, Luffy memilih jalan yang berbeda dengan Garp. Luffy lebih memilih menjadi bajak laut dan ingin mendapatkan One Piece, kemudian menjadi Raja Bajak Laut. Dengan adanya fakta bahwa Garp ingin cucunya menjadi angkatan laut, maka tentu pada masa lalu Garp juga ingin anaknya yaitu Dragon menjadi angkatan laut. Sepertinya dulu Garp berhasil menjadikan Dragon seorang angkatan laut. Mengingat Garp merupakan angkatan laut yang memiliki banyak prestasi, tentu Dragon sebagai anaknya memiliki banyak prestasi juga, sehingga dia mendapatkan jabatan yang cukup tinggi. Ditambah lagi, Dragon sangat ahli dalam strategi, sehingga kemampuannya dalam menganalisa dan membuat rencana pasti sangat diandalkan oleh orang-orang di sana. Selama menjadi angkatan laut, Dragon telah mengetahui berbagai kebusukan pemerintah dunia. Sayangnya, seorang angkatan laut tidak bisa berbuat apa-apa akan hal itu. Jadi, setelah dia sangat geram dengan situasi yang terjadi, akhirnya Dragon memutuskan untuk keluar dari angkatan laut. Tak lama setelah dia keluar dari angkatan laut, entah sengaja atau kebetulan, dia bertemu dengan seseorang yang mengerti arti dari Will of D. Orang itu adalah Goldie Roger. Perlu diingat bahwa setelah Goldie Roger membubarkan kelompok bajak lautnya, ada jeda 1 tahun sebelum dia menyerahkan diri ke angkatan laut. Nah, di jeda 1 tahun itulah Roger menikah dengan Portgas D. Roach. Di masa-masa 1 tahun itu juga secara kebetulan dia bertemu dengan Dragon. Para penyandang nama D dianggap sebagai musuh alami Tenryubito dengan alasan yang belum diketahui. Goldie Roger sepertinya sudah tahu tentang sejarah dan takdir klan D. Dia pun menceritakan hal itu kepada Dragon.
Jadi, selain bajak laut Roger, Dragon merupakan orang yang juga sudah mengetahui tentang sejarah dan takdir klan Lee. Bahkan dia juga sudah tahu tentang harta legendaris One Piece. Roger pasti tahu bahwa Dragon merupakan keturunan Lee karena dia adalah anak dari Gar. Sehingga dia tidak ragu untuk memberitahukan hal itu kepada Dragon. Pada saat hari Roger dieksekusi, Dragon belum memiliki tato di wajahnya. Itu berarti pada saat itu dia belum membentuk pasukan revolusi. Nah, setelah hari itu, barulah Dragon membentuk pasukan revolusi dan membuat tato di wajahnya. Dragon membutuhkan banyak orang untuk membentuk pasukan revolusi, karena walaupun Dragon memiliki kekuatan yang besar, dia tidak akan bisa menjatuhkan pemerintah dunia seorang diri. Dia pun mulai mencari rekan. Meskipun tidak mudah, tapi perlahan-lahan dia bisa mendapatkan orang-orang yang juga membenci pemerintah dunia. Dragon pun merekrut mereka semua, hingga akhirnya terbentuklah pasukan revolusi. Berdasarkan informasi dari databook Fever Card, pasukan revolusi terbentuk sekitar 19 tahun sampai 24 tahun yang lalu. Artinya, sudah cukup lama pasukan revolusi berdiri dan perlahan-lahan mereka mulai melakukan berbagai pergerakan. Mulai dari melakukan berbagai pemberontakan di banyak tempat, sampai berniat mendeklarasikan perang saat referee berlangsung. Pasukan revolusi yang bertugas mendeklarasikan perang adalah Sabo, Lindbergh, Morley, dan Karasu. Karena mereka juga berniat menolong Kuma, mereka harus bentrok dengan dua admiral, seperti yang diketahui dari chapter 925. Sayangnya, pada chapter 956, ada berita menghebohkan tentang Sabo. Belum diketahui itu berita soal apa. Yang jelas, Dragon terlihat kaget saat membacanya dan bilang bahwa hal itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Pergerakan Dragon selanjutnya masih misterius, namun yang pasti perannya akan sangat penting dalam cerita One Piece. Di perang akhir nanti, musuh utama dalam cerita One Piece adalah pemerintah dunia. Jadi, dengan kata lain, villain utama di akhir cerita One Piece adalah Im Sama. Perang ini pasti akan melibatkan banyak pihak, termasuk pasukan revolusi dan para bajak laut. Disinilah akhirnya nanti kita akan melihat pertemuan antara Luffy dan Dragon, dan pada saat itu mereka akan bekerja sama. Nah, itu tadi teori admin tentang rahasia besar Dragon dan Roger, serta pemicu Dragon mendirikan pasukan revolusi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.